Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat Best TV yang berbahagia, kembali kita dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam sebuah jamuan ilahiyah, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan segala amalan-amalan kita, pahala-pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini mestinya menjadi sebuah wahana khusus, waktu spesial untuk kita bisa mengupgrading diri kita, meningkatkan kualitas personal kita. Oleh karenanya Ramadan mestinya memberikan kepada kita sebuah madrasah yang disebut dengan madrasah kesadaran. Apakah itu? Ketika kita mampu melampaui 30 hari Ramadan dan kita menyudahinya dengan pribadi yang lebih berkualitas dari sebelum-sebelumnya. Renungan kita kali ini mengangkat sebuah tema bagaimana kita meningkatkan kualitas pribadi kita. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menukil sebuah riwayat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga riwayat sama disampaikan oleh Sayyidina Ja'far Shadiq. Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, bima asnat hayatak, dengan apa engkau sandarkan hidupmu wahai Imam? Sufyan Ats-Tsauri kemudian menjawab 4 hal yang beliau lakukan. Pertama, alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fajtahadtu. Aku tahu bahwa amalanku, pekerjaanku tidak akan dilakukan oleh orang lain, makanya aku bersungguh-sungguh. Momentum Ramadan mestinya membuat kita menjadi lebih disiplin dalam setiap pekerjaan kita, karena memang yang bisa menuntaskan pekerjaan kita dengan lebih baik adalah diri kita. Hal kecil misalkan kita gatal, maka tidak mungkin tangan orang lain yang bisa menyudahi itu, maka tangan kita yang, apalagi hal besar. Yang kedua, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'kulhu ghairi fatma'nantu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan pernah dimakan orang lain, makanya aku tenang. Nah, kita kadang dalam hidup ini memiliki problem dengan orang lain dalam bidang ekonomi. Kita merasa bahwa rezeki kita dimakan orang, hak kita kemudian dirampas oleh orang lain. Padahal dalam prinsip Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada rezeki kita yang dimakan orang lain. Apabila rezeki itu memang hak kita, maka akan sampai kepada kita. Adapun caranya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ada satu riwayat, suatu pagi Nabi Sulaiman berada di sebuah pinggiran danau. Kemudian beliau melihat seekor semut mendekati bibir danau, dan di situ kemudian menunggu seekor katak. Tiba-tiba saja semut itu masuk ke dalam mulut katak, dan katak itu nyemplung ke dalam air. Tak seberapa lama kemudian katak itu naik lagi ke atas dan membuka mulutnya, dan semut itu keluar. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapati peristiwa itu, bertanya kepada semut, wahai semut, dari manakah engkau? Apa kata semut? Wahai Nabi Allah, aku diutus oleh Allah untuk mengirim makanan kepada binatang yang lebih kecil dariku di dalam air, di bawah batu, dan ia buta. Artinya apa? Makhluk ninir yang lebih kecil dari semut di dalam air Allah tidak lupakan, apalagi kita. Sehingga benar kata Sufyan Ats-Tsauri, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'nantu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain, makanya aku tenang. Yang ketiga, prinsip beliau adalah alimtu annallaha muttali'un ilayya fastahyaitu. Aku tahu bahwa Allah melihat segala amalanku, makanya aku malu. Malu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih sebagai identitas utama seorang muslim. Makanya beliau mengatakan, inna likulli dinin akhlaqa wa akhlaqul Islam al-haya. Jadi bahwa semua agama ini memiliki identitas moral, tapi identitas moral khas seorang muslim adalah malu. Jadi apabila kita bisa menjaga malu, malu untuk mengambil hak orang lain, malu untuk terlambat, malu untuk menipu, malu untuk memperdaya, malu untuk tidak disiplin, maka dengan sendirinya kita adalah menjadi pribadi muslim yang luar biasa. Itu prinsip yang ketiga. Yang keempat adalah wa alimtu anna akhir hayati al-maut fasta'datu. Dan aku tahu bahwa akhir ujung dari hidupku ini adalah kematian. Makanya aku bersiap sedia.
Setiap awal ada akhir, setiap perjalanan ada puncaknya, dan begitulah kemudian hidup kita yang sangat sederhana ini pasti berujung kematian. Kematian sesuatu yang niscaya, dan bukan soal bagaimana kita mati, tapi bagaimana kita menyiapkan kematian. Orang kadang lebih peduli dengan ia takut mati tenggelam, ia takut mati sakit, ia takut mati kecelakaan. Tapi bukan soal itu sebenarnya, tapi bagaimana ia menyiapkan kematian. Sufyan Atsari mengatakan, aku tahu bahwa ujung hidupku ini adalah kematian, makanya aku bersikap setia. Apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan kematian? Baginda Rasulullah SAW itu menjadikan hal yang paling sederhana, misalkan itu adalah sebagai mediasi bersambungan kepada akhirat. Contoh misalkan Rasulullah sedang mengonsumsi kurma, beliau selalu berdoa, ya Allah jadikanlah kurma ini sebagai kenikmatan yang menyambungkan dengan kenikmatan kurma di surga kelak. Jadi hal apapun yang kita lakukan bisa menjadi mediasi untuk menyiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan sesudah kematian itu. Sahabat-sahabat sekalian, 4 prinsip ini apabila kita jalankan, maka kita berhasil melewati Ramadan sebagai sebuah madrasah kesadaran. Tanpa itu, maka Ramadan hanya kumpulan bulan saja di mana kita melaluinya. Anggap saja kita berumur 40 tahun, dipotong usia balik 10 tahun, artinya apa? 30 tahun kita menghadapi Ramadan, berarti 30 tahun kita telah menyanyiakan hidup. Ramadan adalah madrasah kesadaran, maka ayo kita berjuang bersama-sama untuk menjadi lulusan terbaik pada bulan Ramadan ini. Minimal apa? Kualitas pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu saja mungkin renungan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.